Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Asal-usul harimau berkulit belang. Dahulu kala, terbentang hutan yang sangat lebat. Hutan ini berada tepat di kaki pegunungan. Semua pohon di sana berukuran besar dan menjulang tinggi. Daun-daunnya yang lebat membuat sinar matahari sulit untuk menerobos. Jauh di tengah hutan tersebut, ada sebuah gua yang tersembunyi dengan aman. Gua itu ditempati oleh seorang pertapa sakti. Menurut cerita, dia dapat berbicara dengan para hewan. Pertapa, tolong aku. Harimau mengejarku. Tenanglah, kelinci. Ceritakanlah dengan tenang. Harimau mengejarku. Ia ingin memangsaku. Tolong selamatkan aku. Kamu dikejar oleh harimau? Iya, Pertapa. Harimau itu telah memangsa teman-temanku. Tidak jauh dari mulut gua, terdengar suara gemerisik semak-semak dan suara ribut burung-burung di atas sana. Kala itu, harimau belumlah berkulit belang seperti sekarang. Badannya masih polos berwarna coklat tua. Dalam sehari, ia bisa makan puluhan kali. Kemana kelinci itu pergi? Dia hanya membuatku semakin lapar saja. Jangan-jangan dia menemui pertapa yang ada di dalam gua ini. Hei kelinci, aku tahu kau di dalam. Aku akan menangkapmu. Percuma saja kau lari. Itu dia si harimau. Ia akan memangsaku. Tenanglah, kelinci. Biarkan aku yang berbicara padanya. Tapi dia sangat kejam, Pertapa. Tidak apa, kamu sembunyi saja di belakangku. Kau bersembunyi di sini ternyata. Cepatlah kemari sebelum aku menerkammu. Bagaimana ini, Pertapa? Dia menakutkan. Tenanglah, harimau. Kita bicara dahulu. Tidak perlu. Serahkan kelinci itu padaku. Ia itu mangsaku. Sabarlah, harimau. Aku akan memberikan yang jauh lebih enak daripada kelinci. Apakah kau bersedia? Lebih enak? Kamu punya daging yang lebih enak? Apa yang akan kau berikan padaku? Akan kuberikan tanganku yang berharga ini padamu. Bagaimana? Pertapa? Tanganmu? Kau bercanda? Kau rela mengorbankan tanganmu demi kelinci kecil itu? Aku serius. Kuberikan tanganku ini untukmu. Itu, makanlah lenganku itu. Sebagai gantinya, jangan mengganggu kelinci ini lagi. Harimau pun segera mengambil tangan pertapa tersebut dan membawanya pergi. Ternyata rasanya enak sekali. Pertapa itu sungguh bodoh sekali. Aku kenyang sekali. Beberapa hari kemudian, harimau mulai kelaparan lagi. Rasa lengan pertapa waktu itu sungguh enak. Aku jadi ingin makan lagi. Akan ku minta lengan yang satunya. Pertapa, aku akan masuk ke dalam. Aku ingin minta lenganmu yang satunya lagi. Perutku sudah mulai lapar lagi. Namun, betapa kagetnya harimau mengetahui jika lengan pertapa yang kemarin dimakannya telah kembali utuh. Hei Pertapa, lenganmu telah kembali. Ya, seperti yang kau lihat. Tanganku telah kembali. Ini karena aku ikhlas dalam menolong. Dan dewa mengabulkan permintaanku untuk dikembalikan seperti semula.
Kau mau apa datang kemari, harimau? Aku telah lapar lagi. Daripada aku memangsa kelinci, bolehkah aku memangsa lenganmu yang satunya lagi? Baiklah, tapi ini yang terakhir kalinya. Jangan lagi datang kemari, dan jangan pula memangsa hewan kecil yang tak berdaya. Sekali lagi, Pertapa memberikan lengannya pada harimau. Harimau pun membawa lengan Pertapa pergi. Baiklah Pertapa, aku berjanji tak akan meminta dagingmu lagi. Lalu, harimau pun melahap lengan Pertapa tersebut. Memang sungguh enak daging Pertapa. Hei, bukankah bagian tubuhnya bisa tumbuh lagi? Bagaimana kalau aku memakan hampir seluruh tubuhnya? Pasti akan terasa lezat. Akan ku cari cara supaya bisa menipunya. Harimau yang serakah pun memutuskan untuk menipu sang Pertapa demi bisa memakan dagingnya lagi. Lihat saja, aku pasti berhasil mendapatkan daging Pertapa lagi. Hei Pertapa, dagingmu yang kemarin kau beri telah dimangsa oleh hewan lain. Aku minta ganti rugi. Aku tahu kau berbohong. Aku bisa mencium jika kau sendirilah yang memakan lenganku. Tidak akan kuberikan lagi bagian tubuhku padamu. Kau juga sudah berjanji kemarin. Karena kebohongannya telah terbongkar, harimau nekat menyerang Pertapa. Pertapa langsung sigap dan bertahan. Harimau terpental oleh kekuatan hebat sang Pertapa. Pertapa menyerang balik harimau yang sudah kelewatan. Pertarungan itu berlangsung lama karena harimau sama sekali tak mau menyerah. Harimau akhirnya kalah dan jatuh tersungkur. Tubuhnya penuh luka memar. Kau sungguh serakah, harimau. Kau sudah diberi nikmat. Namun, kau meminta lebih. Kau memang harus diberi pelajaran. Akan kusembuhkan lukamu. Namun, bekas luka memar tidak akan kuhilangkan. Itu akan menjadi pengingat akan ketamakanmu. Maafkan aku Pertapa. Aku sungguh salah. Begitulah, sejak saat itu, harimau mempunyai motif belang pada bulu di tubuhnya. Ia kini pun makan sehari 2 kali, tak sebanyak dulu. Pesan dari cerita ini adalah, bersyukurlah atas apa yang kau miliki. Jangan sampai ketamakan menyengsarakanmu. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id/kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa.